pembicara selanjutnya. Pembicara kita yang selanjutnya adalah Pak Febron Siregar. Beliau adalah Direktur dari Wärtsilä Indonesia. Pak Febron akan membahas mengenai flexible power generation, aplikasi dan efisiensinya. Waktu dan tempat virtual saya berikan untuk Pak Febron, silakan. Terima kasih Pak Riko. Coba saya share presentasi saya. Apakah sudah terlihat? Terlihat, Pak. Oke. Terima kasih sebelumnya kepada Pak Riko dan juga kepada pemapar sebelumnya, Pak Isman Huta-Gelu, Pak Arianto, Pak Riza, juga Pak Andri dan Pak Zaki. Jadi saya dari PT Wärtsilä Indonesia dalam hal ini akan memberi paparan mengenai flexible power generation, dual fuel engine, yaitu bisa dengan gas maupun liquid, dengan renewable energy. Jadi sebelumnya mungkin saya perkenalkan, karena tidak kenal maka tidak sayang. Jadi PT Wärtsilä Indonesia ini dari perusahaan dari Finland, didirikan tahun 1834 dan ada sekitar 19.000 pegawai di dunia dan ada di 200 lokasi dan sekitar 5.000 juta euro order intake. Apakah produk Wärtsilä untuk energi? Sebenarnya adalah flexible power plants dengan internal combustion engine, jadi bisa berbahan bakar liquid, LNG, biogas, ataupun synthetic fuels. Dan produk kedua adalah energy storage. Energy storage ini adalah yang grid scale untuk backup power dan juga optimization dengan GEMS operation system, yaitu Greensmith Energy Management System. Dan semuanya itu kita mempunyai juga life cycle services dan asset management. Di dunia, Wärtsilä mempunyai sekitar 72 gigawatt install base dan sekitar 38,9 di Asia. Adapun misi dari Wärtsilä adalah mempromot 100% renewable energy future. Biarpun Wärtsilä tidak mempunyai produk energi baru atau terbarukan, yaitu solar maupun wind turbine, tapi kita tetap mempromosikan bahwa kedepannya akan renewable atau energi baru terbarukan akan semakin banyak. Mungkin ini saya beri contoh dari Bloomberg bahwa sekarang dikatakan flexibility is the fastest growing sector in the energy transition. Jadi kita tidak pungkiri bahwa dunia mengalami masa transisi untuk energi, di mana baik wind turbine maupun solar mempunyai pertumbuhan yang cukup tinggi, 3 kali dan 2 kali, dan PLTU atau coal mengalami penurunan, dan baterai storage dan peaker gas sebenarnya adalah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, yaitu 13 kali dan 14 kali. Dan sebenarnya di beberapa belahan di dunia, baik utility scale solar PV maupun onshore wind, tarifnya sudah kurang daripada 5 sen. Itu bisa 1,2 sen per kilowatt hour untuk solar PV. Dan juga sama dengan onshore wind, itu mengarah ke di bawah 5 sen sekarang. Jadi mau nggak mau, karena murah, kemungkinan renewable energy akan menjadi base load. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa harga jadi tidak hanya green, tapi karena harga energi baru dan terbarukan akan semakin bertumbuh pesat. Dan juga diperkirakan di tahun 2050, 2/3 dari energi mix itu akan terdiri dari energi baru dan terbarukan.
sumber ini adalah dari Bloomberg. Dan yang paling tinggi pertumbuhannya adalah onshore wind dan juga utility scale PV. Kalau kita lihat di grafik nomor sebelah kiri, sehingga yang biasanya baseload yaitu CCGT maupun coal itu terpaksa beroperasi di bawah optimal utilization range-nya karena semakin banyaknya masuk energi baru dan terbarukan ke grid system. Jadi di beberapa negara seperti China, India, Jerman itu CCGT dan coal itu sudah di bawah optimal utilization range-nya. Ini yang menarik adalah pada saat COVID-19 di tahun ini, di bulan Mei, sebenarnya di Eropa, karena load-nya turun, itu hampir ada di beberapa negara, hampir 100% pembangkitannya pada hari itu dibangkitkan oleh energi baru dan terbarukan, baik dari solar PV maupun dari wind turbine. Jadi memang tidak bisa disangkal energi baru dan terbarukan akan lebih masuk. Memang ini karena sifatnya energi baru terbarukan baik solar PV maupun wind turbine itu intermittent, sehingga dibutuhkan flexible power generation untuk membalance intermittensinya. Kalau kita lihat di globally itu base load coal plants itu perlahan-lahan menurun, bahkan ada yang perlu di shutdown karena sudah tidak ekonomis. Dan juga untuk CCGT plants, beberapa tempat itu terpaksa diberhentikan lebih cepat, seperti di California itu 20 tahun lebih cepat diberhentikan karena tidak dapat bersaing dengan energi baru dan terbarukan. Dan di Jerman itu pada bulan Oktober ini bahkan solar PV tender itu sudah di bawah 5 sen per kilowatt hour. Dan seperti di beberapa negara di Filipina, mereka sudah RUPTL-nya sudah lebih menuju energi baru terbarukan dan mereka memutuskan tidak membuat PLTU yang baru, tapi tetap mengoperasikan PLTU yang ada. Jadi kalau kita lihat sebagai contoh di Australia itu ada 1000 megawatt PLTU dan mereka sekarang menggantinya dengan energi baru terbarukan dan juga dengan flexible pembangkit flexible generation dan energy storage, sehingga levelized cost of electricity-nya biarpun kapasitasnya menambah, dengan flexible power itu bisa lebih murah daripada coal fire power plant. Jadi kalau kita lihat dari 24 jam, baik solar PV maupun wind turbine itu sangatlah intermittent, sehingga sangat dibutuhkan flexible power yang bisa start stop kapan saja, sehingga bisa menggantikan energi baru terbarukan jika tidak ada matahari atau tidak ada angin. Dan di Australia sendiri pada bulan Oktober kemarin itu tercapai 100% demand-nya dipenuhi oleh solar PV. Jadi kedepannya dengan masuknya energi baru terbarukan, secara tidak langsung power system structure itu akan berubah karena dibutuhkan dispatchable flexible power untuk mengatasi intermittency dan juga mengatasi seasonal variation seperti
kalau tidak ada angin atau tidak ada matahari, baik dari hidro jika lagi musim kemarau. Sehingga sebenarnya tidak hanya flexible power generation dibutuhkan, tetapi juga energy storage. Juga ini saya berikan contoh di Hawaii, di mana air EPTL mereka lebih ke wind power bersama solar. Tapi untuk mensupport wind power dan solar ini, mereka membutuhkan energy storage dan flexible generation. Dan ini bisa dilihat di link ini. Jadi dengan inginnya zero carbon power system di 2045, di Hawaii ini dibutuhkan baterai storage dan juga flexible power generation untuk mengatasi intermittensinya. Jadi flexible power generation sebenarnya beroperasi di mana baterai sudah di-discharge sama sekali. Kita juga mempunyai pembangkit yang khusus untuk peak load atau standby atau flexible untuk bisa memberikan grid stability atau frekuensi control. Jadi dia jalan jika dibutuhkan untuk menstabilkan frekuensi di grid. Dan juga kita mempunyai baterai storage grid scale yang sudah kita operasikan di beberapa tempat, terutama di Amerika. Jadi ini sangat mendukung masuknya energi baru dan terbarukan. Jadi kira-kira demikian presentasi saya atau paparan saya. Jadi di saat energi transisi ini, di mana masuknya energi baru terbarukan ke grid, sangat dibutuhkan flexible power plant yang bisa start stop kapan saja dan juga bisa mempunyai bisa berjalan dengan bahan bakar gas ataupun liquid dan juga didukung oleh baterai energy storage sehingga mempunyai fleksibilitas yang tanpa batas. Terima kasih. Baik. Pak Riko, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Febron atas paparannya. Sangat menarik ya tentang kombinasi dari mesin gas atau mesin diesel dengan renewable terutama solar panel.